kalau secara online itu banyak yang terpangkas. Misalkan saja banyak produsen-produsen yang tidak menggunakan kantor cabang kantor cabang. Resiko dalam menggunakan kantor cabang adalah sewa tempat, operasional, gaji karyawan, dan lain-lain. Otomatis dengan operasional yang bertambah, harga jual barang juga akan meningkat. Berbeda manakala kita jualan online, tidak perlu space khusus. Yang penting kita punya toko online, kita bisa mempublikasikan secara online, kita bisa melakukan pengiriman, melakukan penjualan secara langsung ke user. Ya, artinya apa? Jualan online harus pada jualan konvensional yang ada pertemuan antara pembeli dan penjual secara ya, harga lagi. Terus data yang dari beragam cara pembayaran online di Jawa ini, manakah cara yang paling sering Anda gunakan untuk 27,5% mengatakan prefer dengan yang namanya COD dan 43,1 tidak pernah beli online. Artinya apa? Seandainya beli online, banyak orang yang menyukai COD. Nah, menyukai COD itu banyak keuntungannya. Bisa melihat barang secara langsung, bisa meraba secara langsung, bisa tahu kualitas barang secara langsung. Meskipun proses untuk sampai ke COD itu ada proses digitalisasi. Ya, proses digitalisasi ya proses melihat barang di online. Yang menyertai ini. Misalkan beli baju ukuran M, begitu barang sampai 3 hari, bajunya tidak sesuai dengan apa ya, di dalam ekspektasi pembeli. Misalkan warna, misalkan bentuk jahitan, misalkan ada aksesoris yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, ini harus kita pikir. Bagaimana kalau kita mau jualan online? Tentu saja kualitas kita harus perhatikan. Kualitas produk tentu saja. Balik lagi ke konsep marketing mix. 4 hal yang harus teman-teman hafal betul. 4 hal yang harus menjadi pedoman betul-betul seorang marketer. Yang pertama adalah produk. Yang kedua adalah harga, price. Produk, price. Price sudah kita bahas pada waktu awal. Sekarang kita berbicara masalah produk. Produk yang tergaransi sampai dengan konsumen harus benar-benar sesuai dengan gambaran asli. Jadi, manakala kita berjualan online, tentu saja gambaran di awal itu sudah jelas. Oh, ukuran M itu lebar pinggang berapa, panjang bajunya. Kalau kita ngomongin soal baju, warnanya itu cenderung ke seperti apa? Barangkali perlu dijelaskan dengan komposisi. Yang namanya warna itu ada komposisi, CMWK-nya. Misalkan merah, merah itu komposisi warna hitamnya berapa persen, komposisi warna hijaunya berapa persen, dan lain-lain lah yang menyertai warna merah itu seperti apa. Nah, kalau itu sudah jelas, tentu saja konsumen bisa membayangkan. Kalau dia jago di bidang grafis, tentu saja dia bisa mengkomposisikan dengan persentase yang ada. Nah, jadi warnanya benar-benar akurat. Terus jaminan sampai ke tangan pelanggan itu sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Oh, 2 hari, oh 1 hari, oh 3 hari, dan itu harus sesuai. Nah, balik lagi ke produk, karena ini yang disoroti adalah produk, kualitas produk. Banyak penipuan-penipuan. Artinya apa? COD itu menghindari penipuan. Nah, sekarang banyak marketplace yang sudah mengantisipasi itu dengan yang namanya rekening bersama,
sudah ada yang namanya COD tapi dengan provider online-nya, ya. Jadi tidak kita sendiri yang melakukan COD. Jadi cenderung lebih aman. Yang ketiga berarti kita harus menjamin bahwa transaksinya aman, tidak ada unsur penipuan. Nah, banyak penjual online itu yang dia menggunakan komentar-komentar, banyak yang menggunakan resume-resume dari pembeli yang sudah ada. Oh, barangnya bagus, di-upload dalam sosial media mereka. Oh, sesuai dengan pesanan. Oh, tepat waktu, pelayan bagus dan lain-lain, itu menjadi poin utama dalam konsumen itu menilai produk kita itu layak apa tidak, bagus apa tidak, sesuai dengan ekspektasi apa tidak. Oke, ini soal produk. Terus yang keempat, dari daftar sosial media di bawah ini, manakah yang sering sekali atau jarang atau tidak pernah Anda gunakan? Internet. Facebook masih mendominasi. Jadi yang kedua adalah Instagram, yang terlalu sering digunakan orang. Jadi platform Facebook dan platform Instagram itu masih menjadi platform yang bagus dalam kita melakukan jual beli online dibanding dengan marketplace yang ditawarkan. Meskipun sekarang Facebook dan Instagram sudah punya marketplace, tentu saja ini membutuhkan kemampuan khusus dalam mengelola Facebook dan mengelola Instagram. Saran saya, gunakan Facebook maupun Instagram bisnis untuk melakukan penjualan online, bukan menggunakan sosmed pribadi. Ya, karena dengan kita melakukan proses jual beli secara profesional, tentu saja tingkat kepercayaan kita terhadap tingkat kepercayaan konsumen terhadap kita itu jauh. Nah, apalagi teman-teman mahasiswa, kadang-kadang Facebooknya dulunya sebelum jualan itu isinya apa gitu ya, Instagramnya isinya apa gitu. Nah, tiba-tiba hari ini kita nawarin produk gitu, ya kan? Tiba-tiba hari ini nawarin produk. Misalkan gini, di dalam Facebook ataupun Instagram kita, sosmed kita, isinya anggaplah kemarin itu isinya adalah curhatan gitu ya. Tiba-tiba hari ini kita memposting sesuatu yang itu sifatnya profesional. Kita mau jualan produk, misalkan produk baju, ya, baju. Nah, tingkat kepercayaan konsumen akan tidak sebagus dengan manakala kita membuat sosmed untuk digunakan secara profesional. Ya, gunakan sosmed itu. Nah, kemampuan kita mengelola sosmed banyak hal terkait dengan bagaimana menyusun grafis yang baik, bagaimana membuat caption yang sesuai, bagaimana kita melakukan audiensi di waktu yang tepat, ya. Karena Facebook, Instagram, dan lain-lain, dia memiliki prime time yang berbeda-beda. Saat ini Facebook dan Instagram, kalau kita berbicara Facebook, dia lebih banyak di weekend, itu trennya tinggi. Kalau Instagram itu di jam istirahat, jam kerja. Instagram jauh lebih tinggi trennya. Jadi gunakan waktu itu untuk melakukan proses penjualan online, ya, karena yang lihat itu jauh lebih banyak daripada hanya pagi dari hanya sore hari. Karena kebanyakan orang di waktu sore hari dia lebih banyak mengkonsumsi daripada pegang handphone. Ya, ibu-ibu
itu banyak yang ngajari anaknya belajar daripada belajar. Ya, itu remnya. Terus aplikasi perpesanan sosial yang saat ini paling sering Anda gunakan adalah masih didominasi oleh WhatsApp. Jadi placement yang paling baik tadi kalau kita balik lagi ke marketing mix adalah produk, adalah price, adalah placement. Placement ini ibaratnya display produk. Produk kita itu display di mana secara online, ya. Kalau kita tidak online, ya tentu saja display di Indomaret atau Alfamart, Alfamidi, di pasar modern yang lain lah, itu jauh lebih bagus daripada pasar tradisional atau jauh lebih bagus daripada warung. Begitu juga dengan online. Produk kita itu di placement atau diiklankan di mana saja. Tadi sudah ada jawabannya. Di Facebook, di Instagram, di WhatsApp. Ya, sementara ini yang masih mendominasi adalah itu. Jadi gunakan ketiga platform itu untuk melakukan displaying produk. Meskipun hanya sekedar melempar gambar dan caption saja. Di tiga tempat itu di waktu yang sesuai dengan peruntukannya. Tadi Instagram waktu weekend, Facebook di waktu weekend, Instagram di waktu weekdays, jam istirahat. Kalau di Instagram biasanya memang setiap hari itu thread-nya hampir berimbang, ya, karena yang namanya WhatsApp itu sering dipakai untuk komunikasi. Aplikasi-aplikasi WhatsApp banyak sekali yang sudah bisa membantu kita untuk melakukan jual beli online, ya. Ada WhatsApp bisnis, di situ kita bisa menyimpan semua gambar katalog-katalog, ada penjawab otomatis, ada WhatsApp yang bisa dikoneksikan dengan Facebook dan Instagram, sehingga begitu ada tawaran bisa langsung connect Instagram dan lain-lain. Jualan sekarang jauh lebih mudah daripada kemarin secara konvensional. Terus satu lagi kesimpulan yang saya sampaikan adalah penting juga kita menemukan value dalam produk. Sekali lagi, value. Value itu penting. Value itu apa? Value itu adalah nilai yang kalau kita bisa pegang di dalam produk kita, kita bisa menyentuh jantung hati konsumen untuk membeli produk kita. Value yang baik adalah value yang mencerminkan dari sebuah produk. Misalkan begitu, kalau kita berbicara mengenai handphone Apple, value yang terkandung di dalamnya, ini handphone Sultan. Ya, nggak semua orang itu bisa beli ya, handphone mahal. Meskipun secara sistem, kalau menurut saya produknya Apple itu tidak melebihi produknya Android. Ya, ini value. Kalau kita berbicara tentang McDonald, ya, yang jualan burger dan lain-lain, value yang dikandung di dalam produk itu mencerminkan bahwa Anda datang, Anda pesan 3 menit barang seperti saya katakan. Nah, value-value seperti itulah yang harus kita temukan di dalam produk kita sendiri. Masing-masing bisa menemukan secara mandiri value apa yang terkandung di dalam. Setelah kita memiliki value atas produk, buatlah kalimat marketing sesuai dengan value-nya. Kalau tadi value-nya McDonald sudah ketahuan bahwa dia adalah penyajian tercepat, ya tentu saja buatlah kalimat tentang penyajian tercepat atas produk. Dan itu dilakukan secara konsisten dalam platform-platform online yang kita punya.
Jangan sekali-kali hanya melakukan campaign. Kalimatnya berulang-ulang terus tidak masalah, tetapi kita harus konsisten melakukan campaign di IG, di Facebook, di WhatsApp, status WhatsApp dan lain-lain. Kita akan terus secara terus-menerus sampai calon pelanggan kita itu hafal. Oh, si KM si jualan ini. Tidak masalah kita di trademark, kita jualan apa gitu ya. Kayak saya jualannya jamu bener asem gitu dan lain-lain. Ya kita di trademark itu tidak masalah. Oh sih, Mas Pras jamu bener asem, tidak masalah. Ya. Jadi teman-teman kita itu sudah hafal dengan kita di dalam WhatsApp. Ya. Nah, kalau kita berbicara outlet tadi ada batasannya juga. WhatsApp seberapa besar sih kapasiti dari kontak yang akan kita punya? Kalau di Facebook berapa sih pertemanan yang kita punya? Kalau di IG berapa pertemanan yang kita punya? Gunakan hashtag yang bisa menjangkau lebih dari sekedar hanya orang yang bertaut dengan kita. Terus kalau di dalam jual beli konvensional, pembeli adalah raja. Di dalam online kita mengenal istilah pembeli potensial kita, yaitu reseller. Ya, jadi jangan hanya berharap dibeli, tapi berharaplah dibantu jualan. Ya. Dengan kita mempunyai kaki-kaki yang banyak, meskipun jualannya kita hanya sedikit, tapi kakinya banyak, nilai yang akan kita punya itu banyak juga. Saya di Semarang itu punya reseller hampir 400 reseller untuk jamu bener asem. Dalam satu reseller itu di reseller itu dia sehari misalkan hanya jualan 3. Anggaplah rata-rata 3 kali 400 itu sudah 1.200 dalam satu hari saya jualan bener asem. Kalau di online itu jualannya 40.000, saya jual hanya 12.000 secara langsung mereka. Tetapi keuntungan yang saya dapatkan kuotanya jauh lebih banyak daripada saya sendirian jualan lebih mahal tapi lakunya sedikit. Dengan lakunya banyak ribuan tetapi kuotanya banyak yang faktor kalinya jauh lebih. Kira-kira begitu. Lebih baik kita tanya jawab sehingga permasalahan-permasalahan yang teman-teman kita diskusikan. Monggo, Isa, saya kembalikan waktunya. Saya tunggu responnya dari teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Pras atas pemaparan materinya. Kita sepertinya langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya. Kita langsung diskusi teman-teman. Saya beri kesempatan untuk 3 orang terlebih dahulu. Bisa langsung open mic-nya untuk bertanya lalu memperkenalkan dirinya. Silakan teman-teman. Gimana cara ininya mah? Denny, udah langsung aja di voice aja Denny, silahkan. Denny Rizwan. Ya. Mas Denny Rizwan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Rizwan Eri Pradana dari UIN Walisongo Semarang, semester 7. Saya ingin bertanya, Pak, begini, kan di masa pandemi ini banyak perekonomian yang anjlok dari bapak-bapak kita, dari orang tua kita. Maka dari itu, bagaimana dari kita sendiri, dari anak-anak muda, mahasiswa, itu menumbuhkan geliat berbisnis sendiri gitu Pak, di masa muda. Dan ketika itu ketika kan biasanya kalau masih muda ini masih bimbang ingin bisnis apa gitu Pak. Kalau nanti kan kita coba-coba dulu, saat kita kan biasanya
bisnis itu nggak selalu berjalan lancar. Nanti kita akan jatuh. Betul. Bagaimana kita nanti bangkit lagi supaya kita semangat lagi itu bagaimana. Dan lagi jika kita sudah berbisnis supaya itu memberikan benefit bagi kita bukan dari ekonominya saja tapi sosial dan pendidikan itu gimana gitu Pak. Dari manfaat bagi kita ilmunya. Itu cukup dari saya sekira. Oke. Mau saya jawab atau ditampung dulu, bisa? Bisa langsung dijawab Bapak mungkin buat teman-teman yang lain. Ya, Denny terima kasih pertanyaannya. Ini saya menulis ada 3 pertanyaan. Kamu sudah di semester 7 masih galau gitu ya, belum menemukan mau apa gitu ya. Oke, saya tidak akan gimana-gimana, saya menceritakan anak saya. Saya dia punya anak 1, dia kelas 6. Dia sudah memulai bisnisnya dari kelas 3. Ya, saya juga heran. Hebat banget Pak. Ya, bisnis dia itu tadinya hanya jualan mainan gambar gitu loh. Ya, dia mainan gambar. Terus jualan kelereng juga. Dan kebetulan di sekolahnya dia diajari juga bagaimana mengelola bisnis. Kebetulan anak saya di SD Muhammadiyah 1 Sokonan di Yogyakarta. Dia di hari Kamis itu ada mata pelajaran sosial bagaimana dia menjual. Jadi dia kepikiran, saya punya pohon alpukat, begitu dia panen, dia bikin es alpukat dan itu belum pernah ada dijual. Jadi Kamis itu dia bawa termos es itu isinya adalah alpukat. Dan kebetulan ibunya orang Palembang. Jadi kalau dia tidak punya ide untuk jualan apa di hari Kamis, dia jualan pempek. Itu pun bilang sama ibunya, dia beli pakai duitnya sendiri. Dia sudah berpikir bahwa produk yang saya dapatkan ini tidak cuma-cuma. Ya, dia beli dari ibunya sekian, dijual dengan sekian. Dan pasti laku, karena semuanya itu pasti dibeli teman-temannya dan dibeli guru-gurunya, karena itu diwajibkan. Ya, di sini bukan soal harganya, karena tidak penting bagi saya sebagai orang tua itu harganya. Yang penting dia sudah bisa menemukan tidak malu untuk melakukan proses transaksi meskipun nilainya es itu hanya dijual 1.000, gambar itu hanya 300 perak dan seterusnya. Ya, dan ini dia sudah kepikiran untuk beternak merpati, bayangkan. Dia minta merpati untuk dia ternakan karena teman-temannya dia sudah pada mainan merpati ya, jadi sudah kepikiran untuk yang lebih. Nah, dari situ saya ingin menyampaikan ke Denny, apapun yang ingin kamu lakukan dengan segera, jangan hanya dipendam saja. Ada tagline tadi saya bilang, ada value yang bisa dijual. Mulai aja dulu. Ingat nggak? Ini punya siapa? Mulai aja dulu. Bukalapak, Toko Bagus, Shopee. Indonesia. Hah? Ini Bukalapak nih Pak. Bukalapak ya? Ya, mulai aja dulu. Apapun yang ingin kamu jual, ya. Apapun yang kamu jual, apapun kamu pikirkan, mulai aja dulu. Kita tidak perlu ngoyoworo untuk ngoyoworo. Tidak berangan-angan untuk menjual yang banyak dulu. 1, 2, 3 itu cukup, ya. Dengan begitu kita tahu pasar, kita tahu responnya, kita tahu kelemahan kita tahu trik cara menjual yang baik bagaimana. Ya. Kalau teman-teman nggak punya produk, saya kasih produk, saya punya produk. Ya, nanti tinggal hubungin saya secara pribadi,
Saya kasih produk, teman-teman jadi reseller. Nggak ada tanggungan apapun. Ya. Terus yang kedua, semangat, menimbulkan semangat. Oke, semangat itu tidak bisa dibeli. Semangat itu tidak bisa didapatkan dari orang lain. Semangat itu dari diri. Kita mau berubah, kita mau diam saja, kita mau melakukan sesuatu. Ingat, perjalanan panjang di muka bumi ini diawali dari satu langkah kecil. Kalau hari ini kita tidak melangkah, berarti kita tidak melakukan apa-apa. Kalau hari ini kita tidak berbuat, kita tidak memiliki apapun yang bisa mendatangkan sesuatu. Dan Allah itu memberikan sesuatu sesuai dengan kadar upaya yang kita keluarkan. Ya, itu tentunya. Terus yang terakhir masalah sosial. Jiwa sosial itu tergantung diri kita masing-masing. Kalau kita mau murni berbisnis di sosial, sekarang sudah ada yang namanya sosiopreneur. Kita berbisnis, kita berwirausaha di bidang sosial. Atau kita mau murni berbisnis, ya berarti kita berbisnis murni mencari keuntungan. Tetapi ada sisi yang harus kita sisihkan untuk kegiatan sosial, itu ada yang namanya CSR. Ya, berapa besarnya tentukan sendiri, seberapa yang kita keluarkan. Ya. Tapi kalau kita mau murni untuk kegiatan sosial, ya mulailah dari sosiopreneur. Kalau mau terkait dengan apa namanya hal-hal yang lain, teknopreneur dan lain-lain. Oh, sepertinya Uin juga sebentar lagi ada teknopreneur ya. Ya, kemarin saya ada diajak diskusi sama Pak Kajur gitu ya, nanti juga akan ada sosiopreneur, mau ada teknopreneur. Ya ikuti alur-alur itu ya, mau kemana. Begitu, Denny jawaban saya. Ada yang perlu ditambahkan teman-teman, silakan. Atau Denny ada yang mau didiskusikan lagi. Cukup dari saya, Pak. Cukup ya, semoga lancar, tidak menemukan apa yang mau jadi apa jenis usahanya. Ya, Pak. Terima kasih banyak. Pak Denny. Baik, terima kasih Mas Denny atas pertanyaannya dan yang telah dijawab oleh Bapak Pras dengan cerita anaknya. Semoga bisa menginspirasi Mas Denny ya. Selanjutnya, mungkin ada teman-teman yang masih ingin bertanya. Baik, terima kasih host untuk mempersilahkan. Perkenalkan, saya Adrik Fadlami Robik dari UIN Wali Songo. Saya ingin bertanya, Pak, untuk memasarkan produk agar banyak dilirik oleh calon konsumen kan caranya salah satunya membangun brand. Nah, gimana strategi membangun brand agar menarik di pasaran menurut Bapak? Terus, apa brand itu harus diutamakan dalam pemasaran baik produk maupun UMKM, Pak? Yang terima kasih. Oke, Rofik ya tadi namanya ya. Baik, Rofik, pertanyaannya dua. Bagaimana agar brandnya dilirik? Itu menurut saya salah, ya kan? Jangan hanya berharap brand kita itu dilirik, tapi berharaplah brand kita, produk kita itu dibeli. Percuma kalau orang hanya melihat saja, sama kayak tadi, pagi kita posting dan lain-lain gitu ya, hanya dilihat saja, tapi tidak ada ketertarikan atau tidak ada motivasi untuk membeli produk kita. Saya yakin teman-teman kalau begitu posting itu yang lihat tuh banyak gitu ya, ribuan gitu ya. Nah, tapi dari ribuan itu berapa yang closing gitu? Berapa yang mau order? Kata kunci adalah produk itu dibutuhkan atau produk itu diharapkan dibeli oleh user. Ya. Bagaimana agar produk itu dibutuhkan? Ciptakan kebutuhan konsumen.
kita ciptakan kebutuhan produk. Jadi apa sih? Pertama tadi kita harus mengenal value-nya. Value dari produk kita itu tepat apa enggak ke produk yang kita punya, dan segmen marketnya pas apa tidak. Kalau itu tidak pas, tentu saja motivasi untuk membeli itu sedikit. Ya tadi hanya tertarik melihat saja karena displaynya bagus, grafisnya oke, ya cuma dilihat-lihat aja lah gitu ya. Tapi tidak beli. Menurut saya lebih penting produk kita itu dibeli daripada produk kita dibeli oleh orang. Ya, meskipun dengan dibeli prosesnya juga dari melirik dulu. Ya. Nah, saya nggak bisa menjawab secara detail karena saya harus tahu produknya apa baru saya bisa menjawab secara detail. Tetapi secara umum buatlah anggaplah followers gitu ya. Anggaplah followers kita itu tidak hanya melirik tetapi membeli produk. Terus pertanyaan yang kedua, seberapa penting brand? Brand itu adalah nama dari sebuah produk. Kita sendiri punya brand, kita sendiri punya nama. Kalau kita itu tidak dikenal, tentu saja orang tidak akan menyapa kita. Tentu saja orang tidak akan membeli kita. Ya, sama halnya tadi di awal. Seandainya Nisa itu tidak mengenal saya, tentu saja saya tidak ada di sini bersama teman-teman. Ya, jadi brand itu penting yang menyertai sebuah value. Kan? Value itu apa? Kandungan dari produk kita sendiri. Gitu ya. Nah, Nisa kenal saya namanya. Dia tahu saya di bidang apa. Ya sudah, tepat. Nah, gitulah. Jadi, brand itu penting selain dari value atas produk. Bagaimana cara meningkatkan brand? Tadi konsisten melakukan campaign. Ya, konsisten melakukan campaign. Kenalkan brand kita ini ke orang lain. Kenalkan value kita ini ke orang lain. Kenalkan kita ini ke orang lain itu kita itu siapa sih gitu ya. Orang lain nggak kenal, ya tentu saja orang akan beli produk kita. Itu Rafiq, ada yang mau disampaikan, ditambahkan lagi? Ada gambaran produk apa yang ingin kamu jual sehingga saya bisa secara spesifik menjawab pertanyaan. Kalau gambaran ya udah beberapa kali sih Pak ada niatan, cuman ya masih belum berani mulai karena saingannya tuh ya udah senior gitu, kita udah dilihat kayak di unicorn kayak Shopee, Lazada ataupun Tokopedia dan lain macamnya. Rata-rata yang dipilih yang udah tinggi Pak, saingannya brand-brand yang udah terkenal sama reseller-resellernya, jadi belum berani mulai. Oke. Kalau kamu tidak berani mulai, kapan kamu bisa menyaingi reseller? Kalau kamu hanya berniat saja tanpa melakukan eksekusi, ya percuma. Kunci dari seorang wirausaha sukses adalah berani memulai, berani bertindak, berani mengambil resiko. Selama itu kamu tidak berani melakukan itu, ya selamanya kamu hanya angan-angan saja, nggak mau ngapa-ngapain, diam saja gitu. Kalau kita tidak mensejajarkan diri dengan reseller yang senior, kapan kita bisa mengukur kemampuan kita kalau kita tidak segera melaunching produk? Jangan pernah khawatir dengan barang kita itu tidak dibeli. Sebagai seorang kita menjual produk awal itu tidak memberikan jalan untuk orang lain membeli itu bagaimana menggerakkannya saja. Jadi, nggak usah khawatir. Kalau kamu ya kamu sudah harus bisa mensejajarkan dengan reseller yang menyaingan kamu ya di senior saja, nggak usah khawatir lah, mulai aja dulu.
Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin bisa jadi pelajaran buat saya biar kedepannya resiko dong. Kalau memasarkan produk ataupun lain. ya orang wirausaha itu harus mengambil resiko. Ya, resiko yang bagaimana? Resiko yang tentu sudah kita pikirkan. Ya, jangan takut tidak Ini buatnya ya? Kita duduk miku kok. Bukan mikmu. Bukan miku. Namamu. Sudah tadi ada yang resen sepertinya siapa tadi? Nisa coba dicek ada yang resen. Baik, Mas Adik, sudah cukup ya. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung hands up. Saya Mbak Inun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, nama saya Jamal Selalu di Hati. Saya mau bertanya nih Pak tentang perekonomian Pak. Saya sudah lama menganggur ini Pak. Yang pertama nih Pak. Nah, dewasa ini kita ketahui Pak, banyak sekali penjual-penjual yang menjual barangnya lewat media online. Sehingga menimbulkan persaingan ketat antara penjual satu dengan lainnya, Pak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih cara kita bertahan dalam persaingan tersebut agar toko kita dapat berkembang dan produktif, Pak? Terima kasih, Pak. Saya Anim 17, Pak. Ini udah jelas, Mbak Inun ya? Pertanyaannya ke Ainun apa ke saya, Jamal? Ya bapaknya, Pak, bapaknya. Ya, kalau sudah jelas, Tomal. Iya, Pak. Hey. Iya, Pak. Biar saya nggak menganggur lama gitu, Pak. Yang menganggur lama itu kan pilihan, Mal. Siap, Pak. Oke, Pak. Tidak nganggur. Oke, Jamal Selalu di Hati. Oke, brandmu bagus, Mal. Jamal Selalu di Hati. Ya, saya akan jadi ingat, nah. Ya, nanti akan ketemu Jamal Selalu di Hati. Kalau ingat Jamal, pasti akan ingat nama belakang Selalu di Hati. Itu pasti. Karena itu brand yang kamu tonjolkan di awal pertemuan kita hari ini. Oke, persaingan. Ekonomi memang tidak bagus. Banyak produsen-produsen yang tadinya jualan sampai ke luar negeri, itu hanya jualan di dalam negeri. Banyak pengangguran-pengangguran yang jalan salah satu yang jadi pilihan adalah juga menjadi reseller, jadi menjadi penjual. Jadi praktis banyak saingan-saingannya saya setuju. Karena kalau kita berbicara secara global gitu, pangsa pasarnya menyusut, penjualnya banyak. Hukum ekonomi mengatakan bahwasanya seandainya produknya itu banyak, demand-nya itu sedikit, yang jual banyak, tentu saja tingkat kelakuannya juga sedikit. Ya, untuk bertahan saja itu sudah sulit, apalagi seperti ini. Yang penting adalah kalau bicara mengenai buahnya sih, kalau tidak laku, yang namanya penjual, yang namanya pendapatan itu sama dengan penjualan dikurangi operasional. Kalau penjualannya sedikit, untuk pendapatan operasional itu juga harusnya dikurangi. Jadi
Bagaimana caranya supaya kita lebih hemat? Itu yang paling penting. Karena kalau kita menjual tidak bisa, kita hemat dulu. Oke, itu caranya bertahan. Terus jangan lupa selalu campaign terus secara konsisten. Jangan sampai berhenti, jangan sampai putus asa. Apapun yang terjadi kita harus jalan. Selama di jalan kita tentu bisa menemukan sesuatu yang baru yang bisa mensupport bisnis utama kita, ya kan? Saat kita menemukan sesuatu yang baru, gabungkan menjadi sebuah inovasi dari proses penjualan. Jadi, kalau kita hanya berjualan online saja, oke, berarti kita hanya mengandalkan jualan dari kita sendiri. Sekarang kita memulai bagaimana kita mendapatkan reseller agar kaki-kaki kita juga semakin banyak. Meskipun jualannya satu resell itu hanya 3 atau 2, tidak masalah, tapi kakinya banyak. Karena online kita pun terbatas. Toko online kita digabung dengan toko online orang lain, tentu saja semakin banyak. Ya, peluangnya semakin kuncinya adalah di saat situasi yang sulit, bagaimana kita bertahan, satu menghemat, dua uang yang evaluasi apakah harga kita tinggi, apakah ada sesuatu yang kurang di dalam harga kita, luncurkan inovasi yang baru. Itu Jamal selalu di hati, jangan pernah berhenti untuk terus berjalan ya. Ya, Pak, kira-kira kalau saya usaha di pandemi ini masih ada kesempatan buat sukses nggak, Pak? Kalau tidak dengan namanya sukses, anggap sukses itu setelah dan kita malah terus bekerja ikut lagi terus gitu. Jangan kita di Ya, Pak. Siapa? Ini saya sudah punya ide untuk berusaha, Pak. Alhamdulillah sekali. Ya. Terima kasih, Pak ya. Sama-sama semoga. Baik, terima kasih Mas Jamal selalu di hati atas pertanyaannya yang menginspirasi mahasiswa-mahasiswa lainnya ya. Bapak Pras, ini sepertinya sudah 3 pertanyaan. Apakah kita tambah sesi ketiga apa cukup? Monggo saja kalau ada yang mau ditanyakan. Oh iya, siap. Teman-teman yang masih punya pertanyaan bisa langsung hands up. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Waalaikumsalam, Lukman Hakim. Iya, Pak. Oh, nama saya bukan Lukman Hakim sebenarnya, Pak. Mulai namanya Lukman Hakim. Nama saya hamba Allah, Pak. Oh, Mbak Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pak, ini saya mau bertanya. Bisa didengar ya suara saya, Pak? Oke, Pak. Pertanyaan saya begini, Pak. Bagaimana strategi atau cara yang efektif untuk ngiklan, Pak? Atau paid promote, Pak? Atau endorse itu, Pak? Agar tidak boncos, Pak. Maksudnya ini konteksnya untuk pebisnis pemula atau toko baru, Pak. Bagaimana itu caranya, Pak? Oke. Kita yang namanya Telegram gitu ya. Oke. Sebelum menentukan
eh, kamu mau iklan yang mana ini? Oh, Itu Pak, semuanya Pak, di misalnya ya di marketplace juga di Instagram maupun Facebook seperti itu Pak. oke, mau iklan ya. Nah, intinya Oke, yang pertama adalah kita mengenal produk kita dulu. Tentu saja kalau kita kenal kita tahu produk. Enggak lah. Nah, produk kita itu konsumennya siapa? Misalkan, produk kita itu enggak kamu ambil telepon dia itu enggak lupa ya, mungkin itu sudah tahu jawabannya. Sesuaikan dengan pasar. Nah, yang kita anggaplah tidak sesuai tidak. Kapan kita sudah apa? Kita dari iklanan. Hanya itu saja. Itu jelas hanya sosmednya sendiri. Bukan. Ya, kamu adalah ya mengendorse berarti itu hanya pantas kalau itu terjadi jangan ambil karena dia hanya selebgram yang hanya jualan saja tapi dia tidak mampu menjual produk kita. Diharapkan kan dengan iklan maka kita laku tidak hanya dilirik saja tadi adik ya ya dia hanya berharap diri jangan berharap diri tapi hanya berharaplah terus tempat yang benar. Nah salah satunya adalah melihat siapa dari sama dengan kalau kita mau paid promote produknya apa laku enggak paid promote kebanyakan mahasiswa yang melakukan ya kan kita itu untuk mahasiswa apa enggak karena ya mahasiswa ini kan tentu saja ya bila kalau enggak tepat terus saling kamu punya apa kamu di beneran yang penting banyaklah followersnya saya yakin itu pasti followers beneran kayak saya kalau nggak kenal saya kita mau di promote produk saya misalkan dalam satu kalau dari hanya sangat followersnya kedungan itu ya masalahnya begini Pak. Ya. Ini rencana untuk bikin produk Pak. Tapi saya ini masih ragu bersaing dengan produk-produk yang sudah lama gitu loh Pak. Kita juga untuk pengiklanan juga minim, nggak seperti yang sudah besar-besar gitu loh Pak. Produk apa? Insya Allah itu saya mau bikin produk itu Pak,
mainis Pak atau celana dalam. Kalau istilahnya bahasa Jawa itu sempak Pak. Oh ya, oke. Kan juga susah juga Pak. Maksudnya saya mau endorse sama siapa, masa selebgram pakai celana dalam gitu kan bingung Pak. Oh banyak kok selebgram yang pakai celana dalam. Nah, tak kasih. Regane ming 200.000. Oh gitu Pak, gitu Pak. Nah, dan itu pangsanya tepat kalau kamu celana dalam itu. Ya, apa namanya? Jelasnya cowok-cowok ya banget. Celana dalam pria Pak, ya Pak. Ya, ya. Saya mungkin jangan nunggu apapun kamu ya skalanya kecil, apa namanya, ya kita tahu seberapa jauh nanti produk kita bisa. Ya ini alhamdulillah udah berjalan Pak, tapi belum membuat produk, tapi ambil produk orang lain atau reseller Pak, seperti itu. Oh, ya udah, nggak apa-apa, belajar dulu dari situ. Tapi kalau saya, kamu sudah berjualan reseller, bikin produkmu sendiri, jadi mengikuti. Kamu punya produknya orang lain, terus dengan produkmu sendiri, lama produkmu juga naik. Ya itu strategi bagus menurutku. Kamu menggunakan produk lain, dikejar dengan produkmu sendiri. Tapi ikutin dulu. Punya doain saja Pak, semoga tahun depan saya sudah menjadi kaya raya Pak. Amin. Terima kasih. Kemana Kim? Terima kasih. Amin, kita doakan bersama-sama agar Mas Lukman bisa mencapai cita-citanya menjadi orang yang kaya raya ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, mungkin ada yang masih ingin bertanya? Mau bertanya? Ya, Latifah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hani, mahasiswa UIN Wali Songo, Semarang. Gini Pak, jadi kebetulan saya itu punya produk dan sudah saya jual belikan. Tetapi saya itu belum punya merek atau brand dari produk saya sendiri. Nah, pertanyaan saya, apakah saya itu harus membuat merek atau seperti sekarang saja gitu. Jadi orang-orang hanya tahu produk itu dibeli dari saya tanpa ada mereknya. Dan kalau misalkan mau bikin brand atau merek itu, apakah efektif jika menggunakan nama saya sendiri? Udah. Ya. Kenapa Pak? Jualan apa? Saya jualan produk rajutan, Pak. Rajutan. Oke, rajutannya macam ya? Ya. Oke, saran saya kamu harus punya brand kalau rajutan collection atau apa ya, atau hanya rajut yang lain-lain ya. Harus kamu tapi dilengkapi dengan apa namanya grafis apa ya gila. Misalkan tadi kamu dengan ya bisa rajut atau terus produk misalkan produk kaos lah macam
wajib, mendingan kamu harus punya brand. Ya, ini silakan. Jadi, oh ya, berarti nggak masalah ya kalau misalkan nama dari brand atau merek itu nama kita sendiri ya, Pak? Nggak masalah. Soalnya gini, Pak, kebetulan orang tua saya juga punya jualan dan itu dijual offline sama online. Nah, nama dari brand orang tua saya itu nama orang tua saya sendiri. Cuman ada beberapa yang mengomentari kalau misalkan alangkah lebih baiknya itu brand dari toko atau jualan kita itu bukan nama kita sendiri. Artinya, mungkin merek itu agak bingung gitu, Pak. Nggak perlu dengerin orang ya. Kalau menurut saya mau mengarahkan sendiri yang perlu dengar kata orang lain. Di apa namanya, saya yakin teman-teman juga bisa melakukan searching di internet banyak sekali, dan saya menyarankan untuk yang melakukan jalan itu bukan apa namanya kita copy paste dari orang lain, tapi yang namanya tadi sosial dan ekonomi. Ilmu sosial itu tidak pasti. Ilmu sosial itu tergantung dari jalan kita masing-masing. Orang lain misalkan menggunakan brand dengan tidak nama sendiri tapi berhasil. Ada orang lain menggunakan brand nama sendiri dia berhasil. Ya, catat itu, ilmu sosial bukan ilmu pasti. Jadi tergantung dari perbuatan kita sendiri saja. Udah. Baik, Pak, terima kasih ilmunya. Ini enggak lagi. Pertanyaan terakhir, mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya sudah pada mendapat ide semuanya ya, teman-teman. Dan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi sepertinya. Dari Bapak mungkin ada penutup, Bapak Pras? Oke, baik. Saya punya closing statement yang bagus buat teman-teman. Peluang itu tidak datang secara tiba-tiba. Peluang bisa kita ciptakan dengan baik. Kalau kita bisa menciptakan peluang, tentu saja kita bisa mengelola itu semua dengan baik. Bagaimana menciptakan peluang? Ya tentu saja kita seperti apa kita bisa tidak dari remaja itu datang bukan sebelum kita jauh-jauh dari ya ciptakan
peluang dari diri kita sendiri. Bagaimana menciptakannya? Dari kemampuan diri kita sendirilah, ya kan? Kita bisa apa? Nah, itu salah satu peluang kita untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan rezeki. Ya, terus teman-teman banyak yang pernah ragu dengan masa depan. Jangan pernah ragu dengan rezeki yang akan kita dapatkan. Selama kita berjalan, selama kita melakukan keringat, selama mengeluarkan keringat, selama kita berusaha, tentu kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita upayakan. Hasil itu tidak dari siapa-siapa, tetapi hasil itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Tuhan yang Maha Kasih dan Penyayang, yang sudah menciptakan dengan pelan yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman sudah tidak lakukan jangan belum nah kita nggak jadi melakukan sesuatu. Niat sudah baik, niat itu terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah rangkaian sesi seminar pada pagi hari ini telah kita lewati dan berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pras yang telah berkenan berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan juga teman-teman audiens pada pagi hari ini yang telah berantusias mengikuti seminar pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita terima dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhirnya saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.